Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Jumat terakhir kita berada di bulan Safar. Tidak lama lagi kita akan memasuki suatu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan itu lahir dia, karena dialah Allah menciptakan alam semesta. Pada bulan itu kelahirannya. Kalau bukan karena dia, maka manusia semuanya tidak ada yang mendapatkan hidayah. Nabi-nabi sebelumnya sudah meninggal dunia. Ajaran tauhid tentang Allah sudah terlupakan, tergantikan dengan syirik. Dialah nabi yang ketika nabi-nabi lain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, datang angin puting beliung, mati manusia, tenggelam karena lautan. Tapi dia di saat patah giginya, berdarah pelipisnya, di saat sahabat datang mengadu, li kulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi punya doa makbul. Berdoalah, memintalah kepada Allah wahai Rasulullah, supaya musuh-musuhmu mati dan hancur. Dia berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah, mereka berbuat salah karena tidak tahu. Dia adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat harta, nikmat umur, nikmat negeri. Kesempurnaan nikmat adalah waraditu lakumul islam madina, aku jadikan Islam sebagai agama kamu. Setiap hari Jumat khatib berpesan, wala tamutunna, jangan sampai kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ketika ada orang mengatakan aku percaya kepada Allah, aku yakin kepada Nabi Musa, aku percaya kepada Nabi Isa, tapi aku tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung ayat turun, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi bertanya, apa itu wahai Umar? Ini adalah lembaran-lembaran tulisan Bani Israel tentang pesan-pesan Nabi Musa alaihissalam. Nabi menarik dan merobeknya. Lau kana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, dia akan ikut aku, dia akan menjadi umatku. Walaupun dia membelah Laut Merah, dia akan menjadi umatku wahai Umar. Dan itu terlihat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, saat Allah memperjalankannya minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, dia melaksanakan salat. Nabi Ibrahim sebagai makmum, Nabi Musa sebagai makmum, Nabi Isa sebagai makmum.
sebagai imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita menyebutnya Sayyidina, karena dia berkata, ana sayyidu waladi Adam, seluruh anak cucu keturunan Adam, akulah pemimpinnya. Ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak cucu makhluk keturunan Adam. Lalu kemudian kita pun mengatakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa makna Allah bersolawat? Allah merahmatinya, tidak putus kasih sayang Allah. Apa makna malaikat bersolawat? Malaikat senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia adalah utusan Allah, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, wasallimu, ucapkan salam kepadanya, taslima, sebenar-benar ucapan keselamatan. Sahabat pun datang beramai-ramai bertanya, kalau mengucapkan salam kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah. Bagaimana cara bersalawat? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 salawat, Allah balas 10 rahmat, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa silap dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan derajat tingkatan kemuliaan di sisi Allah karena salawat. Andai pilihannya cuma 2 antara istighfar dan salawat, manakah yang saya lakukan wahai Habib, wahai Ustadz, wahai Buya, wahai ulama? Dua-duanya laksanakan. Istighfar laksanakan, salawat laksanakan. Tapi andai nafasmu hanya terhembus sekali, andai engkau ingin menguji, kalau engkau beristighfar hanya dosa yang terampuni, tapi kalau engkau bersalawat Allah membalas 10 salawat, Allah menghapuskan dosa-dosamu, dan Allah mengangkat derajatmu 10 tingkatan. Maka utama salawat. Orang yang sholat tidak bersalawat, batal sholatnya. Orang yang khutbah lupa bersalawat, berubah khutbah Jumat menjadi sholat zuhur. Karena syarat sahnya sholat Jumat ada khutbah, tidak ada salawat, batal khutbah, batal sholat Jumat, menjadi sholat zuhur. Sholat zuhur pun menjadi batal kalau imam lupa bersalawat. Doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak diterima Allah, tidak dibawa oleh malaikat, kecuali dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang yang bodoh, jahil, dia katakan Nabi perlu salawat kita, dia katakan Nabi perlu doa kita. Nabi kalian perlu salawat, Nabi kalian perlu didoakan. Alam ini tercipta karena dia. Kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang ke dalam surga karena syafaatnya. Dia tidak memerlukan doa kita. Andai tidak ada lagi manusia bersolawat di atas dunia ini, tidak mengurangi kemuliaannya. Andai semua manusia bersolawat di atas muka bumi ini, dia tidak bertambah mulia, karena dia sudah mulia tanpa kita. Kita bersolawat karena kita ingin dekat dengannya. Di saat semua makhluk ingin dekat, siapa yang paling dekat? Aqramu majlisan, orang yang paling dekat tempatnya dengan Nabi. Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala sayyidina Muhammad, terkhusus pada hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu dibawa ke makamku di Masjid Nabawi. Sahabat Nabi itu cerdas. Mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka berpikir dan bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepadamu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia, sudah dimakan cacing tanah. Untuk apa lagi selawat kami dibawa ke makammu ya Rasulullah? Rasul menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Kalau ada orang sekarang yang tidak percaya, maka sesungguhnya orang Yahudi Bani Israel dengan keilmuan dan keyakinan mereka percaya bahwa jasad Nabi itu tidak dimakan cacing tanah. Mereka tahu untuk masuk ke kota Madinah syaratnya mesti muslim. Mereka pura-pura menjadi mu'alaf masuk Islam, menyewa rumah di dekat Masjid Nabawi. Kamarnya dia lobangi untuk menembus makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjaga jasad Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah menjaganya? Allah mempertemukan sultan yang berkuasa saat itu bernama Nuruddin Zangki, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai sultan yang adil dan amanah, ada orang yang ingin mencuri jasadku. Maka saat itu juga Sultan Nuruddin Zangki memerintahkan bala tentaranya periksa semua rumah-rumah yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka pun menemukan ada satu kamar yang sudah siap menggali lubang terowongan menuju makam jasad Rasulullah SAW. Terselamatkan. Lalu kemudian ditemboklah dengan tembok besi sekeliling makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah menjaga jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tak dapat menembusnya, cacing tanah tak memakan darah dagingnya. Allah menjaganya. Dia adalah manusia yang ketika semua orang berjemur di atas panas terik padang mahsyar, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang tenggelam sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai ke leher. Mereka tidak tahan karena tegak terlalu lama. Mereka datang menghadap Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, berikan kami syafaat, menghadaplah kepada Allah, kami tidak tahan terlalu lama menunggu. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah. Ketika Allah mengatakan kepadaku, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati buah khuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim, aniaya. Aku lupa, aku silap, aku tersalah, aku termakan buah khuldi, lalu aku bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, menghadaplah kepada Allah, tolonglah kami supaya cepat diputuskan perkara di padang mahsyar, kami tak tahan lagi. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah saat aku memanggil anakku Kan'an, ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku mari naik ke atas perahu ayah. Saat itu anakku menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku. Di saat anakku akan tenggelam, aku tetap memanggilnya. Lalu Allah berkata, innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, amalnya tidak baik. Aku malu menghadap Allah. Mereka datang menghadap Nabi Musa, mereka datang menghadap Nabi Isa, mereka datang menghadap Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berani menghadap Allah, karena dialah pemimpin segala nabi, segala rasul, segala ulul azmi. Dan Allah mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau kuberi ya Muhammad. Itulah mengapa walaupun kita umat yang paling kecil, umurnya paling pendek, ibadahnya paling sedikit,
tapi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan syafaatun uzma, syafaat besar. Itulah mengapa nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya amat sangat ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika dia tersilap, tersalah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku meminta kepada engkau ya Allah barakah kemuliaan Muhammad, antaghfirali, ampunkan dosa-dosaku. Dosa Nabi Adam diampunkan Allah karena menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad hadis ini panjang lebar dibahas seorang ahli hadis Makkah, keturunan Rasulullah, cucu cicit Sayyidina Al-Husain, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir, ulama hadis Makkah Madinah, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, tak diragukan lagi bahwa bukan 1, 2, 3 hadis yang menyebut Allah mengampunkan dosa Nabi Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad SAW nabi yang ke-25? Saat Adam diciptakan dia belum ada. Lantas mengapa Nabi Adam menyebut namanya? Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah maha tahu. Allah cuma ingin kasih tahu kepada siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Hai Muhammad, hai Adam, ya, dari mana kau tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat ku angkat kepalaku, kulihat ada nama bersanding tertulis di tiang aras dengan namamu. Di samping namamu Allah ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ku sebut namanya karena aku tahu tidak mungkin namanya bersanding dekat dengan namamu kecuali dia memiliki kedudukan yang tinggi. Aku ingin kau ampunkan, kau hapuskan dosaku dengan menyebut namanya. Ya Allah, barakah Muhammad SAW, ampunkan dosa-dosaku. Alam semesta tercipta karena dia, dosa manusia terhapus karena dia, pintu surga dibukakan karena dia, doa terkabul karena dia. Mengapa kita tidak mengenal dia? Mengapa kita tidak mengenalkannya kepada anak-anak kita? Bulan lain kita lupa dan lalai, tapi bulan Rabiul Awal jadikan setiap malam untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama majlis itu bernama Majlis Maulid. Di mana saja ada majlis, datang, karena isinya adalah tausiah, isinya adalah mengenal Rasulullah, isinya membaca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, isinya adalah membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dulu tidak perlu mengadakan maulid karena mereka hidup dengan Nabi, mereka berjalan dengan Nabi, mereka makan dengan Nabi, mereka berperang dengan Nabi, mereka sholat dengan Nabi. Kita terbentang 1444 tahun jarak kita dengan mereka. Satu-satunya jalan mendekatkan kita dengan mereka hanya majlis-majlis maulid, majlis-majlis Rasulullah yang di dalamnya hati kita tenang karena diisi dengan salawat, yang di dalamnya para habaib, para ulama mengenalkan tentang wajah Nabi, tentang tangan Nabi, tentang harum semerbaknya telapak tangannya saat dicium Sayyidina Anas bin Malik, atyabu min rihil miski. Saat sahabat memuliakan, memuja-mujinya. Dulu tabi'in tak berjumpa dengan Nabi, mereka membawa anak-anak mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Di mana Nabi giginya patah, di mana Nabi berdarah, sahabat menunjukkan kepada tabi'in, tabi'in datang kepada sahabat, bagaimana rumah Nabi? Lalu sahabat tegak berdiri sambil mengacungkan tangan ke atas. Beginilah tingginya atap rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat ingin tahu
tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Kenapa anak-anak kita tidak kenal? Karena mereka lebih kenal dengan artis, mereka lebih kenal dengan tokoh idolanya, karena itu yang dia lihat di televisi, itu yang dia tonton di sinetron. Siapa yang mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita melalui majlis-majlis maulid setiap malam di bulan Rabiul Awal, ba'da isya, ba'da maghrib, ba'da subuh, pengajian di kantor. Belikan buku untuk anak-anak kita supaya mereka punya satu kenangan. Pada saat maulid tahun 1444 Hijrah, ayah saya membelikan kitab Hayatu Muhammad Dr. Husin Haikal. Ayah saya membelikan Ar-Rahiq Al-Maktum, pemenang lomba maulid Nabi yang diadakan di kota Makkah Al-Mukarramah. 150 penulis dunia ikut berkompetisi berlomba. Pemenangnya nomor 1 dari India, kaum minoritas muslim di tengah komunitas non muslim. Dia adalah Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Sekolah-sekolah, kampus-kampus buat lomba menulis makalah, menulis cerpen, menulis novel. Sekolah-sekolah buat lomba bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan bulan Rabiul Awal sebagai titik awal kecintaan. Dari cinta itu akan tertanam kerinduan. Dari kerinduan itu akan terbawa ke dalam mimpi. Dari mimpi akan berwujud pada kenyataan. Kalau sudah nyata, maka kematian menjadi sesuatu yang diinginkan, karena satu-satunya cara ingin berjumpa hanya melewati pintu kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kama mutabatiyan Allahi wa batina ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي الهند وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.